Sebentar kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari, mulai dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau hentarkan saudara-saudara kami yang mungkin hari ini masih dalam perjalanan, juga yang belum bisa hadir apapun alasannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau kembali menaikkan, meninggikan nama Dia, karena Dialah satu-satunya penebus dan pengharapan bagi kita.
Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau satu-satunya pengharapan kami. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Yesus, Kau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, terima kasih Tuhan atas kepenuhan-Mu di tempat ini. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ada sukacita hari ini. Kita mau terus bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersukacita sepanjang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Bukan
percaya bahwa kita akan aman jika bersama dengan Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Dengan kasih Kristus, Mbak Vivi akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari kami. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau mengecap dan melihat bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah. Persembahannya Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau meninggalkan hidup kita yang lama. Dan kita mau meninggalkan semua beban kita di dalam mezbah Tuhan.
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan Kau berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh Tuhan, Kau telah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi pernyataan kami. Kami ingin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami mati bagi dosa dan kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektan semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi pun diberkati Tuhan. Tiba saatnya kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam.
Tuhan berkati kita segalanya pada pagi hari ini. Puji Tuhan kalau kita sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan dan kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa hari ya, waktu kami melihat YouTube ya, pabrik yang di Surakarta yang begitu besarnya mulai tanggal 1 kemarin gulung tikar tutup. Pegawai 11 ribuan sudah nggak ada lagi namanya pekerjaan. Saudaraku, saya dalam hati menangis, ya ampun Tuhan, ini orang-orang yang mau lebaran kok dalam keadaan yang seperti ini. Cucu saya lihat nanti ya, pabrik yang begitu besar sekarang ditutup karena tidak bisa membayar hutang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah pabrik ini tanggung jawab hanya yang punya saja atau direkturnya saja atau manajernya saja? Enggak juga. Tapi juga pegawainya yang mempunyai tanggung jawab. Saudaraku, kenapa? Bapak-bapak yang ada di pabrik-pabrik, doakan setiap hari itu pabrikmu ya, yang bisa mendapatkan kamu mendapatkan upah. Karena apa? Kalau pabrik itu ditutup, mau ndak mau banyak orang yang di PHK. Makanya kenapa pabrik di sini itu setiap Jumat itu mengadakan doa, ibadah. Karena tidak bisa mengandalkan manusia sendiri. Ya, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saat ini orang banyak khawatir, orang banyak gelisah, orang banyak sekali mengalami depresi karena keadaan ekonomi yang semakin sulit. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kepada kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin hidup kita senantiasa bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan khawatir akan hari esok. Aduh, Bu Lukas bolak-balik lu tuh. Saya dengar firman Tuhan itu jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tetapi apakah Bapak Ibu merespon dengan benar apa yang dikatakan setiap kali hamba Tuhan menyampaikan? Coba kita akan melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Kita baca sama-sama ya, biar bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekalian. Matius pasal 6 tidak bisa keluar, Dek. Matius pasal 6, oh di sana yang tidak bisa ya. Matius pasal 6 ayat 25. Kalau yang belum bisa dilihat ya. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu bukankah hidup itu lebih penting daripada, dan itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, dalam Matius pasal 6 ini ayat yang ke-25 ada bermacam-macam kekhawatiran. Kira-kira apa aja yang menjadi khawatir manusia yang hidup di dalam dunia ini? Ya. Yang pertama yaitu khawatir akan hidup kita. Ya, hidup ini seringkali kita khawatir.
Ya apa ya? Uripku kok koyok ngene ya. Seringkali kita mengecilkan kuasa Tuhan. Padahal kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini sudah diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir lagi, ya. Karena Tuhan itu segalanya bagi kita, ya. Seringkali saat hidup kita mengalami satu ujian yang rasanya mentok gitu ya. Iki Tuhan nang disesak jane. Tuhan iki memperhatikan saya ndak ya. Kok hidupku susah terus, nggak ada bangkit-bangkitnya. Ya. Saudaraku, saya punya teman, ya, hamba Tuhan. Sakitnya banyak sekali, ya. Kemarin waktu masuk rumah sakit, nggak tahu ya, saya ini nggak terlalu banyak uang atau nggak terlalu berlebihan, nggak juga, ya. Tapi beliaunya ini, istrinya, selalu WA, Bu Lukas, suami saya seperti ini, kondisinya seperti ini. Sekarang harus masuk rumah sakit, harus pakai Grab, sedangkan keuangan minus. Pulangnya juga seperti itu. Suami saya bisa pulang, Bu Lukas, saya butuh untuk naik Grab. Cucu saya, dicoba lihaten, ya, coba dilihat. Nanti pas orang itu nipu Uti, karena saya lihat kok bolak-balik minta ke Uti, ya. Saudaraku, apa saya sebagai hamba Tuhan yang melihat kondisi teman saya seperti ini, perutnya besar, ya, karena liver mungkin, ya, gagal ginjal, darah tinggi, kencing manis, opo meneh itu, ya. Saya nangis dalam hati. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terbaik untuk hamba-Mu ini. Yonatan itu orangnya sangat teliti, ya. Coba dilihat, mungkin dia penipu atau seperti apa, karena kok saya lihat bolak-balik minta ke Uti seperti ndak, Dik. Ini ada gambar, ada apa namanya? Yang di bukan status. Ada orangnya. Lalu saya berkata seperti ini, sudahlah. Kita kasih aja. Ya. Dia ke ATM dan sepertilah, saudaraku. Apa saya kebanyakan uang? Oh tidak, ya. Tapi saya ingin memberi dengan hati yang penuh kasih, karena hidup saya ini miliknya Tuhan. Kalau saya tidak memperhatikan mereka yang hidup di dalam kesulitan, ya, mereka juga adalah tubuh Kristus. Sering sekali saya katakan, orang yang memberi itu tidak akan kalong, ya. Tuhan Allah akan memberikan kelipatan. Tapi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan khawatir dengan hidup kita. Karena hidup kita ini sudah dipelihara oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, silakan. Yeremia 29 ayat, ini seringkali ayat yang dikumandangkan, tapi tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah menyimak atau seperti apa. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Ini pada kemana kaum muda ini?
Kok pada ucul kabeh? Ini yang kemana ya, anak-anak? Saudaraku, makanya saya tidak suka ya kalau yang sudah melayani langsung ucul begitu aja ya, nggak baik. Ya. Kita sebagai, walaupun itu cucu saya ya, saya nggak suka juga ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, kita jangan khawatir dengan hidup ini. Karena masa depan kita adalah di tangan Tuhan. Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir dengan masa depanmu. Kalau kamu sungguh-sungguh ya, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Saya lihat anak-anak muda itu seringkali ibadahnya itu asal-asalan. Yang melayani juga asal-asalan. Tidak penuh dengan tanggung jawab. Kemarin hari Rebo ya, saya mengikuti seminar tentang pujian penyembahan dan tentang musik ya. Nanti biar dibagikan ya untuk yang melayani WL, yang melayani musik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kaum muda, saat engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Walaupun yang sudah usia ya, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Karena rancangan Tuhan itu ya, rancangan yang penuh dengan harapan. Dia senantiasa memperhatikan setiap hidup kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kenapa orang seringkali khawatir? Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu memelihara. Hidup ini Tuhan yang punya. Jadi setiap langkah kita diperhatikan oleh Tuhan. Setiap detik ya, Tuhan itu perhatikan kita. Yang masih sekolah, Tuhan perhatikan dalam pendidikan anak-anak yang masih sekolah. Yang sudah bekerja, Tuhan perhatikan saudara di dalam pekerjaan. Apakah saudara berdoa saat saudara bekerja? Ya. Kenapa banyak kecelakaan kerja? Gak fokus dalam bekerja. Mengapa anak-anak gagal dalam sekolah? Gak fokus dalam pelajaran. Saya bilang sama Yonatan, Dek, kamu mau ujian, lepaskan HP-mu. Belajar untuk besok kamu akan ujian. Sudah, aku sudah belajar. Saya pegang HP ini, saya belajar. Kalau kita tidak fokus dalam belajar, saat kita gak fokus dalam bekerja, gak akan pernah berhasil. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi rencana saudara saat ini? Saya mau ini Tuhan, Engkau campur tangan. Saya mau buka usaha Tuhan, tolong campur. Bu Ika, Bu enaknya usaha apa ya? Jualan apa ya di sini? Ya. Betul ya. Saudaraku, khawatir. Karena orang bisnis kan tidak selalu lancar ya. Tapi ada juga kendalanya. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan,
Karena hidup ini Tuhan yang punya, maka Tuhan juga perhatikan kita. Ya. Yang kedua, khawatir tentang apa? Khawatir tentang apa yang kita makan. Bapak Ibu pernah khawatir tentang makan atau minum? Saya nggak pernah apa namanya, pokoknya ada ya dimakan, nggak ada ya golek gitu ya. Nggak pernah khawatir. Karena saya melayani Tuhan, pasti Tuhan yang pelihara saya. Seringkali orang berkata, burung-burung di udara nggak menanam, nggak menabur, Tuhan pelihara. Burung. Bunga yang di padang begitu bagusnya, lebih dari Soleman, tapi Tuhan juga pelihara. Loh ini loh. Kita lebih dari burung, kita lebih dari bunga. Tapi mengapa seringkali kita khawatir? Saya kemarin itu kudu kekelan ya sama Ibu Ike ya. Pak, sate sak kintal. Ya. Diet ya. Lu aku ki wis diet gak makan sego tapi makan buah tuh gondrong ya. Gak makan sego tapi makan buah ya. Bobotnya lebih makin hari makin naik ya. Gak khawatir tentang makan. Wis pokoke ana ya dimakan, ndek meja ana ya dimakan, gak ana ya golek ngono ya. Golek nang buri-buri ngono iku ya. Mari Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir tentang apa yang hendak kita makan. Yang buat makan ada Bu Lukas, apa? Mulut. Tapi yang dimakan enggak ada. Golek. Ya. Lawang burung aja cari ya. Nang pohon-pohon itu ada apa, dicucuk gitu ya. Bunga juga mencari supaya dia hidup, akarnya mencari makan. Jangan diam aja. Ya. Kita sebagai orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan hidup ini, kita juga harus usaha. Kecuali yang sudah lansia ya, maklum lah kalau lansia. Saya suruh bekerja ya enggak mungkin ya. Tapi kita percaya. Makan kita, minum kita, Tuhan yang perhatikan semua. Saya bilang, Titi, cucu saya, tempat minum saya enggak usah diisi, terus minum dari mana kamu? Minum di sekolahan pakai isi ulang. Aduh, bahaya loh dek isi ulang itu. Ya. Bahaya Bapak Ibu, isi ulang itu. Lebih pengen godok dewe. Ya, diminum sendiri. Kecuali kalau yang asli ya, aku asli atau apalah ya, yang asli. Jangan isi ulang. Bahaya itu juga banyak ikut apa itu. Murah, 3.000 Bu Lukas. Iya, tapi jaga kesehatan kita sendiri ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan khawatir akan apa yang hendak kita makan dan apa yang hendak kita minum, karena Tuhan yang sudah memelihara hidup kita dan Tuhan juga yang senantiasa memperhatikan umatnya. Yang ketiga, khawatir akan tubuh. Tubuh ini tambah hari, tambah usia, tambah hari, tambah rentan dengan kesehatan. Dulu masuk angin, dulu pusing, dulu kakinya linu. Ya. Hari apa itu ya Bu Tuti? Bu Lukas doakan saya enggak bisa jalan. Loh, kenapa enggak bisa jalan? Sekarang diblebet itu kakinya ya. Rentan tubuh ini, tambah usia tambah banyak sambate. Aduh, sikilku kok linu ya. Saya dulu, saudaraku, waktu ibu saya masih sugeng ya, Tutut,
sikilku kok lorop meneh, waduh sambat meneh. Ya. Bolak-balik sambat sikil, bolak-balik sambat mumet ya. Saudaraku, tapi sekarang saya mengalami setelah usia 71, ibu saya itu meninggal 63 ya. Linu, ya. Kaki rasanya abot. Ini, Ibu Ika ini kalau, aduh Kak, sikilmu kena apa Kak? Ya. Usianya padahal belum ada 50. Tambah hari, tambah usia kita, banyak sambate. Yang tidak pernah sambat sama Pak Yoni. Wis masih lor meneng tok ya. Masih melaku ngene-ngene. Gak dirasakno. Padahal itu paling ya sakit ya. Tambah usia kita ini tambah banyak sambate tubuh ini. Tapi yang sering olahraga berbahagialah. Berbahagialah yang suka olahraga tapi hati-hati jantungmu ya. Jantung harus dipelihara juga. Dulu kas pada dokter ya. Kasih solusi seperti itu. Memang benar ya. Rudi Hartono ya. Rudi Hartono kan pemain bulu tangkis yang luar biasa ya Pak ya. Zaman kita ya. Apa kenapa? Jantung koroner. Ya, saudaraku. Jadi enggak jamin lah ya. Enggak jamin orang olahraga giat ya. Sepak bola giat. Lari giat, badminton giat, enggak jamin hidup sehat. Tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Mari, ya tubuh kita ini tambah suwe, tambah rentan dengan penyakit. Hari apa ya? Senin ya, hari Senin. Bu Tuti itu operasi. Karena orangnya kan enggak mau suntik. Tapi operasi kan banyak suntik ya. Operasi pengapuran di tulang belakang. Lalu anaknya waktu telepon itu saya terus gimana caranya? Ditembel kali semen. Lah, masa ditembel karo semen ya? Saudaraku, ini usia yang sudah lanjut ini wis tau. Ya, sing linu, sing apa ya. Tapi kita percaya yang masih muda-muda jaga kesehatan. Saya seringkali katakan tuh anak-anak dan keponakan saya ya. Kerjanya kan berat ya. Di Kalimantan gowo traktor gede-gede. Saya cuma bilang jaga kesehatan. Nggih Bude, karena kamu sudah tidak muda lagi. Saudaraku, saat kita sudah memasuki usia 40, sudahlah. Kemarin saya itu pusing ya. Pusing, kenapa sih Kak? Terus saya bilang sama Yonan, Dek, besok Senin kita Ibu Uti periksakan ya. Iya. Takutnya saya darah tinggi, padahal kan saya tidak pernah punya darah tinggi. Darahku rendah tok pokoknya. 90/60 ya paling ya itu darah rendah itu. Dalam usia saya yang 71 ini, saya kepingin menjaga kesehatan saya. Makanya kenapa saya kalau habis kerja langsung leyat. Karena saya menjaga tubuh saya. Uti kok tiduran? Iya, habis kerja. Maksudnya bukan kerja nang kantoran gitu, enggak. Sing bersih-bersih, sing cuci-cuci, sing kora-kora, sing masak ya. Karena multi talenta. Yang multi talenta ya. Yo masak, yo mbah-mbah, yo nyapu. Oh tapi sekarang dibantu sama cucu saya nyapunya sama ngepelnya.
Puji Tuhan. Itu meringankan saya untuk tidak bekerja keras. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya jangan khawatir dengan tubuh kita saat kita menjaga kesehatan kita. Karena tubuh kita yang bisa tahu tuh kita sendiri. Kroso gak enak gitu ya. Ya jangan dibiarkan. Kroso gak enak ya harus diapakan gitu loh ya. Dikerii kah, diobati tah ya. Jangan dibiarkan karena tubuh kita ini miliknya Tuhan. Kita ini tubuhnya Kristus. Jadi kita harus bisa menjadi saksinya Kristus. Karena roh Tuhan itu yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga hidup kita ini bisa memancarkan bahwa kita ini adalah miliknya Kristus. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat, khawatir akan apa yang hendak kita pakai ya. Kalau kita pakai apa itu yang rombeng-rombengan apa jadinya? Dalbo. Gak usah khawatir. Waduh, khawatir yo pakai baju apa? Yo dalbonya akeh itu loh ya sekarang. Dalbo api-api. Ya. Siapa yang bisa gak beli dalbo, hati-hati loh ya. Apa yang hendak kita pakai? Pakaian kita itu adalah firman Tuhan yang bisa menjaga hidup ini tidak berjalan di dalam jalan yang salah. Hari apa ya saya? Ditelepon dari Jakarta. Bu Pendeta. Ya. Ada apa Mbak? Saya ini sedang jatuh cinta. Usianya sudah 50. Tapi masih belum menikah. Ya gimana? Ada duda yang mencintai saya. Anaknya 4. Ya apa saudara? Loh itu duda cerai mati apa cerai hidup? Cerai hidup Bu Pendeta. Itu kalau diteruskan namanya zina. Masa Bu Pendeta seperti itu? Lebih baik jangan menikah. Ibu punya teman rektor saya. Saya telepon teman ya pakai rekam suara seperti ini. Sama jawabannya. Jadi saya harus bagaimana Bu? Jenengan harus banyak berdoa. Supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Loh, duda anaknya 4. Cerai lagi. Terus istrinya duda itu sudah menikah. Kira-kira ya apa saudaraku? Saya lama memberikan jawaban. Karena saya takut tersinggung juga ya. Tapi enggak juga. Puji Tuhan, berarti saya tidak harus berjalan di dalam jalan yang salah Bu Pendeta. Biarlah sisa hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita mau mengerti kehendak Tuhan. Jangan main hantam. Sudah gaduh jatuh cinta, wis lupa daratan. Apa sih lupa daratan? Saya cuma bilang kamu udah jaga kesucian hidup. Karena kita ini miliknya Tuhan. Itu dipoyoki sama omnya. Juara futsal kok nggak punya pacar. Nggak apa-apa. Nggak punya pacar. Pokok hidup kudus kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Nanti nek pacaran hatinya sudah, pikirannya sudah waduh. Ya.
Saya heran ya. Anak SMP sekarang ini kok sudah ada yang punya pacar gitu loh ya. Ya lah payu ti, ya lambemu ya. Perhatikan. Karir dulu. Saya bilang seperti ini. Memang saya yang enggak boleh dia pacaran. Kalau belum bekerja. Kalau sudah bekerja enggak apa-apa nanti pacaran. Tapi pacaran juga harus tahu batasan. Saya lihat di jalan-jalan itu cewek sama cowok, mbok bojone, mbok anake, mbok pacare. Waduh, nyekep kok gak izin di jalan. Anak-anak sekarang rasanya sudah kehilangan rasa malu. Malu nentek pisan. Apalagi yang tidak percaya Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan. Mari anak-anak muda yang dikasih Tuhan ya. Biarlah kita mau senantiasa mau pakai hidup ini. Ya. Jangan pakaian secara jasmani aja, tapi pakai pakaian rohani kita. Takut akan Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Saya enggak anti orang pacaran, enggak. Pokoknya tahu batasan. Saya sebagai gembala, saya ingin semua anak muda dan jemaat sekaliannya hidup kudus. Karena Tuhan mengajarkan kita segalanya bahwa kita ini harus hidup kudus. Orang yang tidak kudus tidak bisa melihat kerajaan surga. GKN simbolnya kudus bagi Tuhan. Terus kita enggak hidup kudus ya opo? Saya enggak benci orang pacaran, enggak. Saya enggak benci orang enggak ya. Pokoknya jaga kekudusan. Saat kita menjaga kekudusan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Seringkali kan orang kalau mau nikah, pendetanya mesti katakan, sudah berhubungan apa belum? Seringkali enggak jujur, saudaraku. Iya toh, saking malunya, seringkali enggak jujur. Padahal sudah melakukan seperti suami istri, ngakunya belum. Tapi ada jemaat, saudaraku, begini anaknya. Sudah pernah berhubungan? Sudah Pak Lukas? Sudah, ya enggak nanya wedoke enggak, sudah. Oh saya nanya, Pak Lukas sama saya nanya yang cowok dulu. Ya. Saudara pasti akan mengerti orang yang diberkati seperti apa yang sudah melakukan sebagai suami istri sama yang belum. Pasti akan tahu saat doa pemberkatan. Mari, pakailah pakaian Kristus. Jangan khawatir tentang pakaian secara jasmani aja, jangan. Pakailah pakaian Kristus. Supaya hidup ini hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kenapa manusia seringkali jatuh bangun di dalam dosa? Karena dia tidak takut sama Tuhan.
Kalau orang takut sama Tuhan, dia akan pelihara pakaian Kristus di dalam hidupnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah kudus. Tuhan katakan kepada perempuan yang sudah berdosa, jangan berbuat dosa lagi kalau dosamu sudah diampuni. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Mari kita hargai pengorbanan Kristus. Saya seringkali diwaduli ini itu sudahlah. Itu tanggung jawab mereka sendiri sama Tuhan. Mereka sudah dewasa. Mereka sudah mengerti apa yang mereka perbuat. Saya tidak akan negor, enggak. Ya. Tapi setiap perbuatan dosa ada upahnya. Upah dosa itu maut. Waktu Pak Lukas masih sugeng ya, dia berkata kepada cucunya, kalau kamu pacaran, jangan sampai dipegang alat yang sensitif. Itu beliaunya berpesan seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini gak mau tahu bahwa itu dosa. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan cuma kita pelihara pakaian secara jasmani, tapi pakaian rohani kita pelihara. Jaga kekudusan hidup. Takut akan Tuhan. Melakukan firman yang Tuhan setiap pagi ya bicara melalui renungan, melalui doa kita. Ayat yang terakhir. Ini ayat banyak yang terlewatkan ya. Ayat yang terakhir kita akan baca Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang 25. Amsal 12 ayat 25. Ya, sama-sama aja ya. Oh gak ketok toh iku. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Amin. Kekhawatiran itu membungkukkan. Kayak orang yang sakit pendarahan darah itu bungkuk terus ya. Dia melihat masalahnya aja ya. Tidak melihat Tuhan. Saat kita melihat Tuhan, kekhawatiran itu akan hilang dari hati kita dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Apa ya ndak seterang ya itu?
Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tunjukkan kasih Saudaraku yang dikasih oleh setiamu. Tuhan, menunjukkan kasih setianya untuk kita sekalian. Yang ku perlu. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu, tapi hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah kita khawatir dengan kehidupan ini. Khawatir akan hidup, khawatir tentang apa yang tidak kita makan, kita minum, khawatir tentang tubuh kita, khawatir tentang pakaian kita. Biar saat kita menjaga pakaian kekudusan dari Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan melindungi. Mari kita bangkit berdiri sekalian. Silakan pelayan perjamuan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hidup kami adalah milik-Mu dan kami percaya Engkau senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Kami tidak perlu takut untuk menghadapi keadaan dunia ini karena kami tahu Tuhan Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus sebagai perlambang pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sucikan kuduskan kami, hamba-hamba-Mu yang melayani juga setiap jemaat-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi kebiasaan buat kami, tapi ini semua boleh
mengingatkan kami akan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami segalanya. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang di dalam permasalahan Tuhan senantiasa buka jalan dan Tuhan senantiasa tolong. Terima kasih Bapa, kuduskan hati pikiran kami supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami segalanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita angkat setinggi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, dan atasnya ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang sudah kita minta berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya bahwa tubuh Kristus senantiasa boleh menyatu dengan tubuh kita. Haleluya. Kita angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita mau angkat tangan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya, kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan, kami yang dalam permasalahan Tuhan senantiasa buka jalan, dan Tuhan akan memberkati kami segalanya. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih pelayanannya Ibu Gembala. Tuhan akan perhatikan kembali pelayanannya, Tuhan akan berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, berumah tangga juga dalam rumah tangganya. Sebentar tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu. Kami tiba di penghujung ibadah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Gembala boleh menjadi berkat baginya juga bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga telah melakukan sakramen perjamuan kudus, kiranya tubuh dan darah-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami yang melaksanakan perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kami yang kedua. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kejaplah dan lihatlah. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Amen. Kita akan mendengarkan ibadah pengumuman untuk sepekan. Hari Selasa kembali ada ibadah menara doa pukul 6 sore di tempat ini. Lalu Minggu ada ibadah raya pukul 6 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Ada tambahan juga untuk minggu depan, persembahan yang kedua diperuntukkan untuk mendukung sidang wilayah di Jogja tanggal 18 Maret. Sekali lagi, untuk minggu depan, persembahan kedua diperuntukkan untuk mendukung sidang wilayah di Jogja tanggal 18 Maret. Lalu yang kedua,
Minggu depan juga ada persembahan untuk pembangunan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. Sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, juga kolektan, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati. Yang sakit saat ini tidak bisa datang, Bu Madrim, Bu Tuti, juga Bu Tuti Semalwada yang saat ini kakinya sakit juga Tuhan tolong, baik kepala lansia yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pun juga akan memberikan kesembuhan, berikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa Tuhan untuk Bu Gresi yang baru jatuh, Tuhan juga tolong supaya hari-hari yang akan datang boleh kembali datang untuk setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai, Tuhan berkati, dengan Direktur Presiden, wakilnya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, DPR, MPR, juga TNI Polri, Tuhan berkati semuanya, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan sebentar anak mau pulang, Tuhan lindungi, sertai tutup bungkus dengan kuasa-Mu, baik yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan sertai tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Kembalikan kami pada hari-hari yang akan datang. Juga Vian yang akan kembali ke Sidoarjo, Tuhan juga lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih kami saat ini sudah diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, berkat kesehatan, kekuatan, terlebih berkat damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.